Hai mak jidola, buka beres di dapunyan. Jak kenu tak dengar radio dalam SMTR. Nah acara barunya. Acara baru? Soalnya yang pugot. Pegang masalah pendidikan, nyobut baru, cara baru, undang-undang baru, kanun baru, menyojut lahir pendidikan baru cip, butnya dipegat lagi SF. Oh, yang penting. Jika cekat ku pre-pre, selamanya, jak sikula polapan, posiplo kadiwo. Na murid na guru bagawo. Alasan guru rapat di kantu. Hom ke di otak beda jino ngondile. Pula masa sikula lon, sikula lebih got dari jino. Sidola tanyo, kak kelas 6, hanggit lo membaca. Masa lon zaman, rasa kaget boleh baca. Oh, hai. Na marit gop na mentong marit kata. Lale ni ingat yang kak ulikut. Han maju-maju lah lagi nyo. Yang tidaklah hanjut di membaca karena kata hanana peremen waktu di tikula. Anak katanyong puna PR di rumah hanana peruno membaca. Harap bak guru manteng. Ubah, kaju ubah nan. Lele lagi nyan. Guru peruno di sekolah, tanya peruno anu di rumah. Jino pu yang jut tajuk cara. Haji, tak telepon atau SMS. Mangat got pendidikan untuk anak ngon cucok ketanya ontu. Ikutilah dialog interaktif yang membahas masalah mutu pendidikan di Aceh Barat, menghadirkan narasumber secara bergantian dari pihak guru-guru, komite sekolah, kepala sekolah, tokoh pendidikan, LSM, unsur pemerintahan, bupati, bapeda, dinas pendidikan, kandepa, camat, dan DPRD. Dengarkan setiap hari Sabtu pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB dengan membuka partisipasi masyarakat melalui dialog interaktif via telepon atau SMS. Adapun acara tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Dengarkan setiap hari Sabtu pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB. Assalamualaikum wabarakatuh, 101,3 Dalat FM. Senang bahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Ardina Dalkas melihat buat pendengar semuanya di program khusus kita 2 jam bersama GSF. Tentunya di edisi siar 10 Februari di tahun 2007. Dan kebersamaan kita dari 16.30 ini nggak kelar jam 18 sore nanti dengan seratan informasi yang membuat Anda sedikit termotivasi dengan masalah pendidikan. Dan tentunya dengan program kita Saban Sabtu buat pendengar semuanya tentang advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami. Dan untuk itu bagaimanakah yang terjadi di sekitar lingkungan kita dan juga dalam konteks sebuah pendidikan di tengah-tengah masyarakat semuanya. Tentunya semua pendengar setia yang saat ini sedang mendengarkan program ini nanti juga bisa berdialog interaktif ya pendengar. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin ingin memberikan tanggapan serta saran Anda sejauh dengan permasalahan kita di kesempatan sore hari ini yang akan menghadirkan narasumber kita yang bakal memberikan komentar tentang pendidikan selama ini apa yang telah terjadi. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan hingga habis acara ini. Tentunya ambillah nilai-nilai positif nantinya buat Anda semuanya. Oke, dan pendengar setia, seperti kita tahu gempa dan gelombang tsunami pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2006 yang telah lalu ya telah memperpanjang kesedihan masyarakat Aceh ya di 2004 ya. Dan pendidikan merupakan hal yang sakral dan di samping bidang lainnya adalah mungkin bisa kita tahu pendengar bahwasanya ada intensitas penerapan sistem pendidikan Islami ya, dan juga otonomi pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya, dan juga bagaimana mutu pendidikan yang kurang bergayut dengan perkembangan iptek dan perubahan global, kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan yang rendah, tingkat kesejahteraan guru yang belum memadai, sistem pembinaan guru yang belum terencana dan terfokus dengan baik. Ini sebuah permasalahan nih pendengar ya. Dan juga manajemen pendidikan yang belum efektif dan efisien, kurang transparansi, akuntabilitas, pembocoran, pemborosan, make up, serta pemakan dana pendidikan yang tidak tepat sasaran. Dan sarana dan prasarana pendidikan yang masih jauh dari kebutuhan minimal. Muatan kurikulum, pendekatan proses belajar mengajar yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, dan serta memakai metode pakem, ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Serta nih pendengar, ada sebuah kesadaran dan partisipasi masyarakat yang terbatas, ya. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memberikan terbaik, ya setidaknya bisa berbuat lah buat masyarakat dan juga anak-anak kita semuanya. Dan juga konflik berkepanjangan juga di sebuah permasalahan nih pendengar. Respon terhadap tuntunan Islamisasi, globalisasi, digitalisasi, teknologi, informasi, dan komunikasi berjalan di tempat, tidak berjalan secara luas. Dan juga ini pendengar, cita-cita pendidikan yang berkualitas dan perwujudan manusia seutuhnya, instan dan kalimun, secara spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan material. Dan juga pendengar, satu hal lagi yang perlu diingat adalah pendengar tentang cita-cita perwujudan sistem pendidikan Islami dengan landasan pendidikan yang kuat, landasan filosofis dan juga psikologis dan sosial budaya.
Dan sejauh ini bagaimana perkembangan setelah tsunami dengan hadirnya orang-orang luar daerah bersama orang-orang di dalam daerah dengan untuk memajukan sebuah pendidikan itu tergantung pada seluruh masyarakat yang saat ini memang harus memperhatikan dukungan yang sepenuhnya. Dan pendengar, seperti kita tahu juga pendengar ya, bagaimana sih sebenarnya buat orang tua anak ya, partisipasi orang tua dalam mewujudkan impian dari seorang putra-putrinya untuk memajukan sebuah pendidikan ini juga perlu dukungan. Jadi tidak terfokus hanya mencari uang ya, kerja, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pendidikan nggak perlu diperhatikan, itu juga tidak boleh. Karena ini semua kewajiban kita sebagai orang tua juga sudah dituntut untuk mendidik anak ke jalan yang lebih bagus lagi, seperti itu ya. Oke pendengar, dan seperti kita tahu juga bagaimana sebenarnya peran dari pemerintah sendiri dalam memajukan sebuah pendidikan. Seperti kita lihat baru-baru ini dari pilkada sendiri pernah ada misi dan visi memajukan sebuah pendidikan. Apakah ini dijalankan pendengar? Ya, kita lihat saja nanti bagaimana perjalanan mereka dalam memajukan sebuah pendidikan dengan konsep mereka, dengan misi dan visi mereka untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat ini. Apakah akan berjalan dengan baik atau tidak? Tentunya bakal disukseskan oleh siapa yang bakal jadi pemenang nanti pada saat pemutaran kedua nanti juga ya. Oke pendengar, di sore hari ini saya melihat keadaan agak gelap jadi malam nih pendengar ya. Padahal masih sore nih pendengar ya. Oke pendengar, di kesempatan sore hari ini saya bakal menghadirkan narasumber kita. Yang pertama yaitu bersama Bapak Jailani T SPD, Kasubdin Sekolah Dasar Dinas Pendidikan. Oke, assalamualaikum Pak Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Pak Jailani sore hari ini Pak? Kabar baik. Baik Pak ya. Iya. Dan ternyata ini sudah berubah posisi jadi Kasubdin gitu ya. Mudah-mudahan ini juga Pak Jailani ini bisa kita berbincang-bincang ya, Iya. sejauh dengan pemantauan Bapak yang saat ini memang sudah bergabung di dunia pendidikan sudah lama sekali. Jadi sudah ada perkembangan dari awal Bapak berkecimpung di pendidikan sampai akhir saat ini. Itu tentunya ada perubahan-perubahan dan juga perkembangan selanjutnya. Nanti Bapak bisa ceritakan ya Pak ya. Oke Pak Jailani, itu dia pendengar bersama Pak Jailani yang akan berbincang-bincang bersama kita nantinya. Dan juga bintang tamu kita bersama Bapak J.I. Nasution SPDI, Kasubag TU Departemen Agama gitu ya. Assalamualaikum Pak Nasution. Ya, agak dekat sedikit Pak mic-nya biar kedengaran suara Pak Nasution. Iya, apa kabar Pak sore hari ini Pak? Insyaallah Sehat saja Pak ya. Oke Pak Jailani, Pak Nasution hari ini mewakili dari Departemen Agama ya Pak ya. Jadi setidaknya bagaimana sebenarnya penerapan juga di sekolah-sekolah agama ya, MIN juga MSen seperti itu ya, juga MAN yang mungkin di bawah naungan daripada Departemen Agama. Bisa Bapak jelaskan bagaimana apa yang terjadi di dunia pendidikan yang berhubungan dengan masalah keagamaan gitu Pak ya. Oke Pak Nasution, nanti kita bakal berbincang lagi Pak Nasution. Dan juga di hari ini setelah ada sedikit tanggapan dari narasumber bersama Pak Jailani dan juga Pak Nasution nantinya bakal dikomentari oleh komentator inti kita, yaitu bersama Pak Teguh Neta Firdaus, Koordinator Badan Pekerja SWA. Assalamualaikum Pak Teguh Neta Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah sekian lama tidak bersuara, ini berjumpa lagi ya Pak Desa ya. Oke, ini berbicara berarti ini mengatasnamakan dari SWA ya Pak ya? Masyarakat ya? Kita Oke. lebih cenderung lihat pada posisi anggarannya. Posisi anggaran. Transparansi anggaran. Dari anggaran. Sejauh mana mutu pendidikan yang dikaitkan dengan keadaan keuangan daerah gitu ya. terhadap kualitas pendidikan. Ingin diketahui gitu ya, bagaimana penjelasannya gitu Nah, ya. mungkin itu juga satu faktor sehingga mutu pendidikan kita selalu peringkat paling rendah gitu. Iya, seperti itu. Dia juga kerja keras di depan SWA juga ya, di masyarakat juga melihat bagaimana kinerja orang-orang dari pemerintahan sendiri dalam mengelola sebuah pendidikan ini sendiri, ya baik itu transparansi keuangannya gitu ya, ketidakpeduliannya sampai kemana gitu ya. Oke, dan terima kasih Pak Teguh Neta Firdaus. Saya lebih akrab panggil Firdaus saja ya gitu ya. Pak Firdaus gitu ya. Oke Pak Firdaus dan juga Pak Jailani serta Pak Nasution. Di awal perjumpaan kita di sore hari ini para pendengar setia semuanya, kita bakal mendengarkan dulu bersama Pak Jailani ya, yang bakal menyampaikan sebenarnya bagaimana perkembangan pendidikan di Aceh Barat menurut pengamatan dari Pak Jailani sendiri. Dan tentunya Pak Jailani sudah tahu bagaimana asam garamnya di dunia pendidikan gitu ya, sudah cukup lama sekali. Setidaknya juga Pak Jailani bisa menyampaikan dan bagaimana perkembangan pendidikan di Aceh Barat ini. Silakan Pak Jailani.
Assalamualaikum kepada para pendengar semua. Kita melihat sekarang, kita coba lihatlah 2 tahun yang lalu peristiwa tsunami, tepatnya tanggal 26 Desember 2006. Kalau kita prediksikan saat itu pembangunan di Aceh Barat ini rasanya nggak mungkin terjadi sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Bukan saja pembangunan pendidikan, tetapi juga pembangunan di sektor yang lainnya. Khususnya pembangunan pendidikan, kita dapat lihat sendiri begitu hebatnya pembangunan sekolah, baik dari mulai TK sampai ke tingkat SMA dan SMK. Kemudian kalaulah ini kita pikul dari pemerintah daerah, katakanlah, ini saya rasa 10 sampai 20 tahun ke depan hal ini nggak terwujud sebagaimana yang kita lihat. Itu kita lihat di segi pembangunannya, khusus fisik. Sementara di segi peningkatan mutu, ini terus Dinas Pendidikan berupaya. Sudah banyak sekali membuat pelatihan kepada guru dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, kualitas guru. Termasuk seperti pelatihan KBK, pelatihan manajemen kepala sekolah, dan banyak yang lainnya. Di samping itu juga Dinas Pendidikan terus bermitra dengan LSM yang lain, dengan donatur, dengan terkait NGO, membuat pelatihan untuk guru. Salah satunya seperti yang sedang dilakukan bersama GSF, itu pelatihan KTSP untuk guru. Dan sekarang ada juga pelatihan komite sekolah yang sedang berlangsung pada hari ini di tempat Sukiyadi. Itu sebuah program yang tadi dilakukan Pak ya, untuk men-support semua guru lebih terarah gitu gitu Pak ya. Oke, dan sebenarnya apa yang telah terjadi memang juga Pak Jirani mungkin sudah mengetahui di lapangan bagaimana sebanyak kinerja seorang guru itu dalam untuk membentukkan sebuah pendidikan di Aceh Barat. Nah, untuk hal ini sebenarnya bagaimana dengan kondisi atau keadaan infrastruktur sekolah? Apakah tepat guna, tepat manfaat menurut Bapak? Nah, kita lihat sekarang ya Pak ya, itu ada sekolah dasar SD 1 gitu ya, sama SD yang ada di Senebog itu adalah bantuan dari Astra itu. Begitu indah sekali. Melihat ke bawah ada sebagian sekolah dasar yang mungkin tidak sama dengan mereka. Tapi ada tanggapan masyarakat mengatakan bahwa sekolah dasar itu jangan dibuat nama sekolah dasar, tapi sekolah perguruan tinggi dasar gitu ya. Jadi agak gedungnya itu luar biasa sekali. Ini juga jadi sebuah tanda tanya, apakah hal ini dari segi infrastruktur yang sudah ada itu sudah tepat guna, sudah bagus pematannya atau bagaimana Pak? Kalau saya melihat pengamatan di lapangan, pemanfaatan daripada infrastruktur ini saya rasa tepat guna. Ya. Seperti halnya mungkin sanitasi, air bersih. Ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak sekolah untuk kebersihan dan menunjang kegiatan 6K. Nah, jadi apa saja yang telah dilakukan untuk sekolah, yang diberikan untuk sekolah, khusus infrastruktur, saya lihat sekarang semuanya bermanfaat. Jadi kira-kira kalau untuk tepat gunanya itu sudah tepat guna sudah Pak ya. Tentunya nanti juga ini bakal diketahui juga seluruh pendengar sebenarnya bahwa gedung itu tidak dirancang seenaknya aja gitu, padahal sudah direncanakan lebih awal gitu ya Pak ya. Oke, dan juga ini bagaimana dengan sekolah yang masih rusak Pak, dan juga masih banjir, dan sekolah yang masih di tenda gitu. Nah ini solusinya nih bagaimana Pak? Karena kita lihat ini kalau sudah banjir, sekolah sini sudah tergenang air kan, jadi siswa-siswi sendiri proses belajar mengajar juga akan terhambat gitu ya, guru malas lah gitu, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak menangani masalah seperti ini? Kalau kita berbicara tentang pembangunan, ini kan khususnya tentang gedung sekolah yang harus ada kan. Ini tentunya secara bertahap, tidak mungkin kita lakukan secara langsung gitu ya, tiba-tiba harus selesai semua. Kita mengetahui bahwa khusus SD ini 142 sekolah di Aceh Barat, TK sampai 58, jadi dalam 200-an lebih. Nah, jadi saya rasa ini semuanya ada kendala-kendala, terutama sekali mungkin dengan dana ya. Sebagaimana kita lihat masih ada SD yang belum dibangun. Dan kita berupaya kalau bisa 2009 ini pembangunan sekolah selesai semua. Dukungan dari NGO juga pemerintah seperti itu ya Pak ya. Tinggal kita berpikir bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Oke, dari sumber daya manusianya sendiri ya Pak ya. Oke, dan juga ini dengan bagaimana keterlibatan komite di sekolah, keaktifan perannya menurut pengamatan Bapak. Apakah komite sekolah ini memang perlu berlanjut sampai kapanpun,
atau juga komite sekolah ini ditiadakan karena mungkin melihat pengamatan komite tidak terlalu berperan aktif, atau bagaimana menurut Bapak masalah komite? Berkenaan dengan komite sekolah, kita mengetahui sendiri peran komite sekolah ini sangat strategis untuk sebuah sekolah, untuk memajukan sebuah sekolah. Karena komite sekolah ini dia harus terlibat dalam sebuah perencanaan sekolah, harus terlibat dalam sebuah pengawasan, harus terlibat dalam sebuah evaluasi terhadap sekolah itu sendiri. Nah, sekarang tinggal SDM-nya komite ini, ya. Kita mengetahui sekarang kalau di kota komitenya aktif, berperan aktif untuk memajukan sekolah, untuk memikirkan nasib sekolahnya. Tetapi barangkali teman-teman kita komite sekolah yang berada di desa ini menyangkut dengan pemahaman terhadap pendidikan, khususnya peran dia sebagai komite ini mungkin belum belum memadai gitu. Maka oleh karena itu upaya untuk mengangkat kinerja komite sekolah ini sudah ada. Dengan dulu sekitar bulan Mei 2006 itu telah dilakukan workshop tentang pemberdayaan gugus sekolah kepada komite sekolah. Jadi sekarang di lapangan itu komite tergantung dengan komitenya sendiri, atau ada dukungan dari pemerintah sendiri membuat sebuah sosialisasi ya terhadap komite gitu, mungkin bakal direncanakan sama dinas pendidikan atau gimana Pak? Bukan direncanakan, malah sudah jalan. Sudah jalan. Oh, sudah jalan. Karena setiap ada rapat kepala sekolah dihadirkan komite sekolah. Iya. Oke. Dan tentunya dari keterlibatan komite di balik itu juga ada program-program sebenarnya yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, program apa saja mungkin yang telah dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan ini sendiri, Pak? Pada umumnya, peningkatan mutu pendidikan ini program yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pulau Barat, khususnya Dikdas. Itu pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah, kemudian ada juga magang guru ke Pulau Jawa. Ada guru SD 1 dan SD 2 telah dikirim ke Pulau Jawa untuk magang. Kemudian juga akan diadakan kualifikasi guru. Nanti sekolah guru-guru yang belum S1 itu akan disekolahkan kembali. Nah, jadi upaya-upaya untuk peningkatan mutu ini secara umum baru dilaksanakan pelatihan-pelatihannya saja. Mungkin ke depan masih banyak program lain, dan kami telah menciptakan program itu dan telah dibuat sebuah edaran untuk dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Dan satu hal yang sangat penting sekali dalam membuat sebuah program ini, sehingga program ini sesuai dengan kebutuhan daripada guru sendiri gitu ya. Oke, para pendengar setia, terus 1,3 DLK FM buat Anda di sore hari ini yang ingin bergabung langsung aja ke nomor kita di 0852 77 43 7276. Iya, di 0852 77 43 7276, di 0852 77 43 7276. Dan kalau memang Anda mau telepon ya, mau berdialog interaktif, langsung aja juga telepon di 0852 629 25 600, di 0852 629 25 600, atau juga ke faksi juga bisa di 0855 755 1222. Oke, para pendengar, dan tadi sudah kita dengarkan perbincangan kita bersama Pak Jelani yang sedikit membahas tentang apa yang telah dilakukan juga dari pihak pemerintah ya, dari Dinas Pendidikan sendiri, kemudian dari pemantauan beliau melihat kinerja orang-orang yang bekerja di lapangan, mulai dari guru dan juga komite ya, bagaimana kelangsungan pekerjaan mereka dalam membuat untuk memajukan sebuah mutu pendidikan di Aceh Barat. Dan pendengar, tadi sudah kita dengarkan dan kita ingin berbincang bersama Pak Nasution dari Kasubag TU Departemen Agama. Terima Pak Nasution ya. Oke, Pak Nasution, di kesempatan hari ini banyak hal sebenarnya harus kita pertanyakan ya. Jadi biar ada sebuah kejelasan di antara masyarakat ini melihat bahwa sekolah agama itu lebih diperankan oleh Departemen Agama gitu ya. Dan sejauh ini melihat perkembangan dari pendidikan di Aceh Barat, dari menurut pengamatan dari Pak Nasution sendiri, bagaimana dengan perkembangan pendidikan di Aceh Barat? Silakan Pak Nasution. Ya, terima kasih. Pertama sekali kami di dalam Departemen Agama mengucapkan terima kasih kepada DSR dan juga kepada Pak yang telah ikut serta dalam hal membuka wawasan terhadap masyarakat kita yang berkenaan dengan pendidikan pada Iya. Hadirin yang berbahagia,
bahwa sebagaimana kita ketahui, Departemen Agama mengurus masalah madrasah. Jadi di Departemen Agama kita Aceh Barat itu ada yang namanya Lembaga Pendidikan Rawdatul Atfal (LA), kemudian Madrasah Ibtidaiyah atau MI, kemudian Madrasah Salawiyah atau MTS, dan Madrasah Aliyah atau MA. Jumlah madrasah kita sekarang, MI itu sebanyak 31 buah, kemudian MTS sebanyak 15 buah, dan MA sebanyak 6 buah. Kalau kita berbicara masalah pendidikan di kalangan madrasah, itu tentunya tidak terlepas juga kita membicarakan pendidikan secara umumnya. Secara umum, betul. Cuma saja permasalahannya pembinaannya saja. Kalau melengkapi sekolah yang dibina oleh dinas pendidikan, bukan madrasah, ini dibina oleh Departemen Agama. Kalau kita bayangkan 2 tahun yang lalu, setelah terjadinya gelombang tsunami, gempa bumi dan gelombang tsunami, itu madrasah ibtidaiyah itu sampai 17 madrasah habis hancur. Begitu juga 5 madrasah sanawiyah dan beberapa buah madrasah lain yang rusak total dan akan gelombang tsunami. Kemudian pada awal-awal tsunami tersebut kita tidak banyak dapat berbuat kecuali kita menitipkan sekolah-sekolah atau madrasah-madrasahnya yang sudah hancur, kita titipkan ke sekolah-sekolah yang masih ada, termasuk guru-gurunya. Sehingga 3 bulan setelah tsunami kita belum banyak dapat berbuat, cuma saja kita tetap melaksanakan proses belajar mengajar di madrasah-madrasah yang masih dapat melaksanakannya. Kemudian alhamdulillah 2 tahun setelah gelombang tsunami dan khususnya tahun 2006 ini kami melihat peningkatan mutu itu sudah sangat baik. Hal ini ditandai dengan hasil ujian nasional tahun yang lalu, yaitu Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, itu lulusannya itu mencapai 96,2%. Dan ini adalah suatu hal yang cukup membanggakan kita. Dan tentunya ini berkat kerjasama dari semua pihak, termasuk dari LSM, dari Dinas Pendidikan, dan lain-lainnya yang ikut membantu kita. Dan mungkin sejauh dengan permasalahan yang juga dipergunakan oleh siswa-siswi madrasah juga, MI juga, MA juga, MTSN juga, itu menyangkut dengan masalah infrastruktur sekolah gitu ya Pak ya. Dan ini bagaimana dengan penilaian Bapak? Jadi gedung-gedung yang sudah ada itu sudah tepat gunanya atau perlu direnovasi lagi, atau ada secara khusus dibuat sebuah bangunan buat madrasah yang mungkin sedikit identik dengan keagamaan gitu. Itu menurut Bapak melihat dari segi bangunan sekarang itu bagaimana Pak dari gedung-gedung sekolahnya? Dari 17 madrasah ibtidaiyah yang katakan hancur total, itu sampai sekarang ada 4 madrasah kita yang belum tersentuh sama sekali, yaitu Min Swabido, kemudian Min Arongan, kemudian Min Peribu, dan Min Swasiro. Permasalahannya sebenarnya sudah ada komitmen baik itu dari LSM sepertinya UNICEF, kemudian juga ADRA, kemudian juga BRR. Cuman permasalahan yang kita hadapi adalah masalah pengadaan tanah, karena itu direlokasi. Jadi pengadaan tanah inilah kita yang saat ini sangat kesulitan. Namun demikian kita terus berusaha bagaimana pendekatan dengan masyarakat. Ada beberapa madrasah kita sudah kita bangun kembali, dan sekarang dalam proses pembangunan seperti halnya madrasah terpadu yang dibangun oleh AUSED di Suatma, itu merupakan Min, MSN, dan dan mungkin dalam bulan depan itu sudah siap semuanya dan bisa kita digunakan ya. Kemudian dari segi lain selain dalam pelaksanaan, ini juga sedikit demi sedikit sudah kita coba tingkatkan,
Cuma saja ada kekhawatiran kita. Apa itu Pak? Kekhawatiran kita begini. Kita melihat bagaimana juga SD tadi. Iya. Itu kita melihat begitu gedungnya indah. Iya. Begitu inteleknya kalau kita lihat. Tapi kita khawatir. Khawatir Kadang-kadang membangun itu lebih mudah daripada memeliharanya. Iya, benar. Apakah sanggup kita nanti? Untuk biaya pemeliharaannya itu dari mana kita? Oke. Apakah pemerintah daerah oke lah kalau SD lumayan. Ada pemerintah daerah yang menyediakan dana. Tapi kalau depak itu dia dana dari pusat yang sangat-sangat terbatas. Inilah kekhawatiran kita. Nah, oleh karena itu makanya keterlibatan komite madrasah dan juga kita mengharapkan kepada Pemda itu dapat memperhatikan bagaimana kelanjutan daripada madrasah ini. Karena kalau memang tidak ada lagi dana terbatas, yang ini ada pemotongan SPP lagi nanti Pak ya. Jadi Pak ya, kacau lagi jadi Pak ya. Ini jadi sebuah permasalahan. Jadi kalau kita melihat itu memang di daerah Swatimah itu ada Min, ada Enten, juga ada Man dalam bekas stadion gitu ya, Pak ya. Itu kan cukup mewah sekali itu Pak Saudara. Jadi kalau ke depan mungkin rencana dari Depak setelah menerima hal ini, bangunan ini akan diberikan kepada masyarakat dan akan dikelola oleh Depak juga sendiri. Ini mengantisipasi hal yang seperti Bapak harapan itu bagaimana gitu jadinya nanti? Kira-kira jalan keluarnya yang sudah dibayangkan mulai sekarang itu bagaimana itu Pak? Kita merencanakan bahwa di sana itu akan kita bentuk suatu manajemen yang memadukan ketiga madrasah tersebut. Lalu ada satu manajemen yang kita harapkan itu dari kantor, itu seksi Mapenda. Ini nanti kita dapat mengatur sedemikian rupa sehingga masing-masing madrasah itu tidak kolak-karik. Jadi ada dana-dana perbaikan atau dana-dana pemeliharaan itu bisa kita maksimalkan. Kemudian juga kita mengharapkan komite madrasah nanti kita harapkan dapat berperan aktif dalam rangka menanggulangi hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan dan pemeliharaan daripada madrasah kita ke depan. Oke, seperti itu ya Pak ya. Dan juga ini Pak yang jadi sebuah tanda tanya kita juga ini melihat masih ada mungkin sekolah-sekolah Min gitu juga atau pantauan Bapak ada nggak sekolah-sekolah yang mungkin kalau banjir sudah tergenang gitu ya, jadi sudah terhambat lagi proses pendidikan juga gitu. Kira-kira kalau ada Min yang masih tergenang air pada saat hujan, ini bagaimana menurut pengamatan Bapak sendiri? Apakah ini juga bakal difokuskan ke situ terlebih dahulu atau bagaimana masalah mengantisipasi hal ini Pak? Ya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa ada 3 madrasah yang masih sangat menjadi perhatian kita sekarang. Yang pertama itu Min Arongan, itu masih di tenda. Sudah 2 kali ganti tenda, belum kerja pembangunan. Ini sebagaimana saya katakan tadi, masalah tanah, karena itu direlokasi, jadi tanah belum tersedia. Kemudian juga itu Min Peribu, berada itu di pinggir sungai, dimana kalau itu banjir, itu kita khawatirkan gedung-gedung itu juga bisa dibawa riwayat sungai. Jadi inilah sedang kita usahakan, kita jajaki untuk pengadaan tanah, sehingga dengan apabila tanah ini sudah ada, saya pikir itu tidak perlu singkat, itu serta. Dan sejauh ini juga Pak, kalau sudah kita dengar sebuah pengumuman dari Depak bahwa bakal ada penerimaan PNS, ya pegawai negeri. Ya ini juga jadi tanyanya orang kalau sudah lulus PNS itu lebih ada di belakang layar ada sesuatu yang bisa menjadi seorang PNS, bisa ada tanggapan masyarakat seperti itu. Sudah 4 kali 5 kali mutas PNS di Depak ternyata juga tidak lulus gitu ya. Dan ini mungkin bagaimana jumlah PNS yang sampai saat ini yang sudah diterima oleh Depak sendiri Pak dengan jumlah PNS-nya Pak. Terima kasih. Jadi masalah penerimaan CPNS ini itu dia sebenarnya ada mekanisme tersendiri yang barangkali tidak bisa kita langkahi. Cuman banyak di antara masyarakat kita ini hal-hal seperti itu tidak mereka ketahui. Umpamanya katakanlah sekarang ini ada tenaga honorer, itu melalui PP nomor 48 tahun 2005 itu sudah ditentukan di sana masa kerjanya berapa, kemudian honorernya berapa, umur usianya berapa, dan sebagainya. Itu yang sangat fatal lagi itu adalah karena kita sebagian besar sekolah swasta, jadi banyak tenaga honorer kita itu di swasta. Tetapi sayangnya pemerintah tidak mengangkat itu yang berbakti di swasta, ini yang beratnya. Jadi sehingga timbullah masalah. Kalau yang berbakti di sekolah negeri, madrasah negeri,
2 atau 3 tahun baru bakti sudah keluar data basnya. Iya. Tapi yang di swasta itu yang sudah 14 tahun belum keluar lagi. Iya. Nah, ini permasalahannya karena masyarakat juga kurang diketahui terhadap peraturan ini, PP ini, sehingga timbullah seolah-olah ada permainan-permainan. Iya, Padahal betul, bukan betul juga kan. demikian. Ada mekanisme sendiri. Iya. Malah pernah kebetulan saya adalah mantan guru PGA. Jadi yang sebagian besar itu adalah murid-murid kita Iya. yang sudah hampir usia anak yang lagi. Iya, iya. 46 tahun. Sudah habis pensiun gitu, Iya, ya. iya, sebenarnya anak-anak dia sudah sarjana. Datang kepada saya, Pak, Bapak hari itu kasih jasa sama kami, sama PGA sudah bakti sekian. Kok sampai sekarang kami ada angkat? Saya jawab, kalau saya bisa angkat, semua saya angkat. Begitu saya jawab. Dan begitu lagi. Iya. Saya juga harus ngomong apa lagi ya Pak ya? Iya, yang lain apa Iya. kita? Iya nih Pak. Oke, Pak Nasution juga ini juga sebuah tanda tanya dari kita Pak mengenai program-program apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh Depak dalam meningkatkan mutu pendidikan sendiri, dan mungkin kalau di madrasah itu adalah sekolah agama dan ilmu-ilmu agama yang lebih dipertajamkan di sekolah tersebut. Mungkin ada program-program khusus yang dilakukan oleh Depak dalam memajukan sebuah ilmu pengetahuan di bidang keagamaan atau bagaimana Pak? Ya, memang masalah mutu ini banyak kaitannya yang menyangkut tentang masalah mutu madrasah. Sampai sekarang Pak Ardinal kita masih kekurangan tenaga yang sangat jauh daripada yang seharusnya. Iya. Katakan saja lah itu sebanyak 31 min itu kita membutuhkan tenaga itu 300 orang. Sedangkan yang ada sekarang 177. Kemudian ditambah lagi dengan MSen yang seharusnya itu mencapai 372 orang, yang ada sekarang hanya 130 orang. Iya. Nah, begitu juga minus begitu. Nah, oleh karena itulah sebahagian besar itu kita di madrasah kita itu adalah tenaga honorer. Tenaga honorer yang diberikan kalau di madrasah negeri ada masuk dalam IPA, walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali. Nah, kemudian selain daripada inilah yang kita berdayakan guru kita yang ada, kita berdayakan pertama sekali melalui kepala madrasah, bagaimana dia bisa memanage itu guru-guru yang ada, tenaga-tenaga yang ada, walaupun itu tenaga honor, tapi dia bisa memanfaatkan tenaga honor itu untuk peningkatan mutu. Iya. Nah, kemudian juga melalui lembaga. Melalui lembaga kita menggalakkan sekarang masalah adalah KKG, kelompok kerja guru. Iya. Ini kita berdayakan sedemikian rupa. Nah, kemudian juga untuk MTS bekerja sama dengan dinas pendidikan itu ada MGMP. Nah, melalui MGMP inilah kita terus memantapkan penguasaan dan lain-lainnya terhadap guru kita. Nah, kemudian juga selain daripada itu ada pertemuan-pertemuan berkala yang kita jadwalkan sedemikian rupa terhadap kepala-kepala madrasah, dan juga itu mengintensifkan supervisi pengawas pendidikan agama Islam. Nah, juga kami di kantor itu sebenarnya hari Sabtu itu libur. Nah, tapi karena kita ingin bagaimana sekolah itu bisa kita lihat, bagaimana proses belajar mengajar, itu kami menyediakan waktu itu hari Sabtu untuk mengunjungi sekolah-sekolah madrasah. Inilah barangkali langkah-langkah yang kita terapkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Oke. Mungkin itu peningkatan mutu pendidikan bisa daripada siswa, tapi tergantung pada guru-guru yang punya yang profesional gitu ya, lebih agak sedikit bisa menguasai. Dan mungkin apakah ada program dari Departemen Agama untuk Dewan Guru sebelum jadi Dewan Guru di madrasah atau juga di MI dan juga MA gitu ya, harus bisa membaca Al-Quran gitu, ada seperti itu? Oh iya. Jadi kalau untuk masuk madrasah, apalagi sepertinya MSen model itu yang utama sekali sebelum persyaratan lain, itu mereka harus diuji baca Al-Quran dulu. Kalau belum bisa baca Al-Quran, tidak bisa kita terima untuk masuk ke sana. Begitu juga untuk madrasah yang tidak seperti halnya Min Lawang, Min Gerelampa itu, yang jumlahnya muridnya sampai ribuan orang. Nah, itu juga di sana itu anak-anak yang masuk ke sana harus sudah masuk di dalam TPA, TPQ ya. Nah, dengan demikian kita mengharapkan karena apapun ceritanya ada 3 hal penting kalau di madrasah yang sangat dikuasai anak. Yang pertama sekali kemampuan membacanya Latin, kemudian yang kedua kemampuannya itu membaca Al-Quran. Kalau enggak
nggak bisa itu mengikuti pelajaran agama. Oke. Nah, kemudian kemampuan kemampuan begitu. Oke, ini mungkin jadi sebuah persaingan bersama Dinas Pendidikan ya Pak Jelani ya. Ya. Kalau kita lihat MTen model itu memang sedang di levelnya tinggi orang untuk memilih gitu ya. Banyak masyarakat memilih bahwa anaknya harus ke MTen model gitu. Tapi kita lihat dari satu sisi di MTen model itu orang memandang MTen model itu sudah bagus sekali. Jadi kesannya itu pemerintah itu sudah langsung diperhatikan terus untuk MTen model. Nah ini, kemudian dari sekolah-sekolah lain seperti SMP 1, misalnya SMP 2 atau SMP yang lain, mungkin agak sedikit ketinggalan dengan jumlah murid, mungkin lebih banyak untuk MTen model gitu. Nah ini kesilapannya di mana sih? Kok bisa kita lihat dari segi kesuksesan itu lebih sukses dari MTen model dalam memilih siswa-siswinya, banyak yang lebih nilai tinggi semua. Kita lihat sekarang Pak, banyak siswa-siswi SD yang telah lulus nilai yang tinggi sudah ke MTen model semua. Nah ini nilai-nilai yang rendah sudah ke sekolah-sekolah lain gitu. Nah, ini perbedaannya letak kesalahan di mana ini? Apakah dari Dinas Pendidikan tidak memberi kesempatan untuk yang nilai tinggi di sekolah SMP, atau dari Departemen Agama kalau tidak nilainya sekian tidak boleh masuk MTen model gitu, atau khusus anak-anak pejabat saja gitu. Jadi tidak jadi tanya ini bagaimana nih Pak Nasution? Barangkali gitu ya. Saya pikir tidak ada suatu pembatasan untuk masuk ke sana. Nah, baik juga cara pikir di SMP juga sama halnya itu. Cuma saja mungkin akhir-akhir ini SMP kita ini kan baru transisi dari setelah tsunami lalu menumpang belajar ke SMA 2 ke sana. Jadi sehingga belum tetap, dan sekarang sudah tetap. Dan ke depan saya pikir SMP juga akan demikian halnya. Malah kalau kita lihat dalam segi guru dan kuantitas guru, SMP juga tidak kurang, malah lebih banyak lagi. Nah, cuman kadang-kadang ada cara-cara sekolah itu untuk menarik siswa itu. Contoh yang saya lihat di MTen model itu, sebelum berakhirnya tahun ajaran itu mereka mengadakan lomba cerdas cermat. Nah, lomba cerdas cermat yang pesertanya adalah dari TI dan dari SD. Kepada mereka ini yang pemenang diberikan gairah, diberikan penghargaan, lalu diberikan kepada yang finalis dibebaskan masuk MTen model. Bebas tes. Jadi ini kan suatu hal yang menarik. Kemudian di samping itu juga kita lihat mereka punya drum band. Ini barangkali hanya karena anak-anak itu kan lebih suka yang mana yang dimana ya. Menarik gitu ya. Bukan karena kita batasi anak ini yang harus ada. Tapi dari Dinas Pendidikan sendiri bagaimana Pak? Apakah tidak ada rencana buat drum band juga buat sekolah lain untuk memikat yang lain gitu ya? Jadi kalau lihat drum band bisa jadi sebuah permasalahan, mungkin lebih cenderung siswa-siswi itu melihat kreativitasnya gitu ya, lebih pada MTen model gitu karena ada drum band. Kemudian kegiatan kepramukaan juga sukses gitu. Nah ini juga dari Dinas Pendidikan mungkin ini bagaimana Pak jalan keluar? Apakah nanti ke depan bakal disamakan juga dengan MTen model, atau ada program yang lebih bagus lagi ke depan Pak? Kira-kira dari Dinas Pendidikan ini juga perlu ditanya pada Pak Jalani ini gitu ya. Yang jelasnya Kang Pendidikan kita semua, tidak hanya dari Dinas Pendidikan, kita semua. Memang itu kita akui selama ini beberapa tahun ini bahwa minat anak-anak tingkat SDMI ini banyak ke MTen gitu. Dan prestasi MTen kita lihat juga meningkat ya, meningkat bagus. Ini mungkin barangkali pertama sekali ya orang tua ya kan, mengingat keadaan keagamaan yang saat ini sangat menipis, keseimbangan ya, sehingga orang tua berpikir biarlah anak dimasukkan ke MTen. Apalagi kesibukan orang tua yang nggak bisa mungkin membimbing anak secara rutinitas di rumah. Jadi sudah ada tempat yang dibimbing di madrasah gitu. Itu mungkin latar belakang dari orang tua. Mungkin dari kegiatan barangkali bisa jadi seperti apa yang kita bicarakan sekarang, bahwa barangkali sekolah umum ini telah mengasah diri selama ini sudah bagus gitu ya. Bisa saja terlupakan, trik-trik yang ada itu terlupakan untuk maksudnya mempromosikan sekolah terhadap masyarakat. Nah ini oleh karena itu strateginya. Tapi pengalaman saya waktu saya jadi ini kita ulang pengalaman. Pengalaman saya waktu jadi kepala SMP 1 gitu juga.
tidak ada minat anak-anak masuk SIMBI 1. Iya. Tapi setelah saya adakan terobosan-terobosan bersama guru dengan membuat berbagai kegiatan, ya kan, seperti pramuka yang saya aktifkan, karena ini kan minat anak-anak itu yang pertama sekali, kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kami adakan lomba-lomba secara perlombaan antar kelas di bidang akademisnya. Saya rasa saat itu SMP 1 mulai diminati. Dan tahun kedua saya lihat anak-anak mulai masuk ke SMP 1. Ya. Tahun ketiga ya saya nggak bisa duduk di rumah lagi. Waktu itu ya, tahun ketiga nggak bisa duduk di rumah. Keluar harus jam 5 pagi. Pulangnya harus malam gitu. Tanggung jawab ya Pak ya. Kemudian saya lihat lagi setelah tsunami. Setelah tsunami saya memperhatikan sekolah-sekolah terdiam semua saat itu. Sehingga saya berpikir bagaimana untuk menggairahkan anak untuk belajar dalam kegiatan ekstrakurikuler. Maka saya tekad waktu itu, mungkin bekerja sama dengan Dalka waktu itu ya. Saya bagaimana cara kesenian di SMP 1 harus maju. Mungkin itu yang bisa saya pikirkan itu waktu tsunami. Alhamdulillah dengan bekerja sama dengan Dalka, mungkin dibantu oleh teman-teman, termasuk Pak Ardinal sendiri mungkin waktu itu kan, selaku pembinanya, pelatihnya. Alhamdulillah kesenian SMP 1 muncul dan dipakai di dalam masyarakat ya. Waktu peresmian pedagang pasar itu kita yang mengisi acara. Waktu PGRI kita juga yang mengisi acara, termasuk konser perdamaian oleh Rafli itu juga diisi oleh SMP 1. Itu sudah dilakukan oleh pihak-pihak sekolah juga gitu Pak ya. Kemudian ke depan untuk mempromosikan sekolah ini kepada masyarakat, kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Barat telah punya program. Yang pertama sekali itu tahun ajaran 2007-2008 dalam kurun waktu 3 bulan anak kelas 1 harus lancar membaca. Saya buat guyon dengan kepala sekolah. Waktu itu saya kumpulkan kepala sekolah sebanyak 120 orang. Saya katakan, kalaulah anak kelas 1 yang baru masuk selama 3 bulan nggak bisa membaca, ini muridnya tidur bersama kepala sekolah. Itu guyon saya. Kemudian lagi saya melihat anak ini harus dilakukan persaingan antar mereka. Nah, maka saya terus setiap di mana saya punya kesempatan berbicara ke lapangan, ke sekolah, saya selalu menganjurkan sekolah itu harus buat perlombaan sebanyak-banyaknya. Perlombaan apa saja lah ya, yang menyangkut dengan prestasi siswa. Kemudian juga saya melihat sekarang minat baca kurang sekali pada umumnya ya masyarakat kita, apalagi siswa gitu. Kemudian di sekolah-sekolah pustaka nggak ada, hanya beberapa sekolah yang ada. Maka untuk mulai Januari ini saya bagaimana saya katakan menghimbau ya, tapi himbauan saya itu mengikat kepala sekolah, bukan instruksi. Ruangan-ruangan yang ada di sekolah sekarang itu harus dikondisikan untuk jadi pustaka mini, dan harus diisi buku. Nah, ini mulai Januari ini. Satunya kan minat baca. Minat baca. Ya. Kemudian juga kita harus melakukan remedial dan pengayaan kepada anak-anak. Bagi yang belum mampu kita kasih remedial, bagi yang telah mungkin menguasai materi dasarnya, kita kembangkan materi itu dengan memberikan materi pengayaan. Dan terima kasih Pak Jelani. Dan satu lagi Pak Pemirsa ya. Satu lagi mungkin ini tantangan bagi saya gitu ya. Januari 2007 ini kami di SD khusus kelas 4, kelas 5, kelas 6 harus diajarkan bahasa Inggris. Nah, ini kendala yang sangat besar, guru bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya masih harus digunakan ya Pak ya. Kenapa saya lakukan demikian? Karena ini merupakan di SD ini kan yang paling dasar ya, pelayanan paling dasar untuk melangkah kepada tingkat menengah. Terima kasih Pak Jelani dan para pendengar setia 101,3 Dalka FM. Tadi sudah kita dengarkan perbincangan bersama Pak Nasution dan juga Pak Jelani ya, sejauh dengan bagaimana kegiatan di lapangan bersama peserta didik dan juga kinerjanya orang-orang di pemerintahan dalam memutuskan sebuah pendidikan ya, yang tentunya kita mengharapkan pendidikan di Aceh Barat itu bakal lebih bagus lagi ke depan nantinya. Tapi mendengar dari hasil yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita, itu bakal diberi komentar oleh tim
komentar inti kita nantinya bersama Pak Tekuni Neta Firdaus. Dan tentunya Anda jangan kemana-mana dulu, dan saya ingatkan kalau Anda ingin mau memberikan tanggapan ya dan juga SMS langsung aja di 0852 77437276 di 0852 77437276 di 0852 77437276, dan Anda juga bisa telepon langsung di 0852 62925 600 dengan satu ini, dan tetap terus di 11.3 Delta FM. Baiklah pendengar setia 101,3 Delta FM, itu dia semangatnya orang-orang saat ini sedang mengibarkan bendera ya. Setidaknya juga kita sebagai orang Indonesia terus bisa semangat tetap dalam naungan NKRI. Dan tadi bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Aceh Barat kita ini, bagaimana perkembangan selanjutnya itu tergantung buat kita semua yang masih hidup-hidup ini ya. Dan kalau yang tidak ada lagi, jangan usah dipikir lagi, tapi dipikirkan sekarang bagi orang yang sedang mampu bekerja, bekerjalah secara baik tanpa ada permasalahan-permasalahan. Namun yang sangat disayangkan sekarang ini terjadi permasalahan-permasalahan yang di dunia pendidikan, ketidaktransparansi dengan dana juga, dengan dana-dana yang ada yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana penyelesaiannya juga sehingga terjadi penghambatan ya, terhambatnya proses pendidikan juga permasalahan dengan uang semuanya ya, dengan dana yang sudah ada sehingga banyak guru yang mengeluh kenapa intensifnya begini sedikit dan pulang, dan juga gedungnya mengapa harus begini dan juga begini. Itu semuanya dilakukan oleh kita semuanya tentunya kembali pada konteks seorang manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini juga akan dikomentari oleh tim komentator inti kita bersama Pak Tekuni Neta Firdaus sebagai koordinator Badan Pekerja SUAK ya. Oke, Pak Firdaus, tadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Nustion dan juga Pak Jalani bahwasanya dunia pendidikan saat ini banyak sekali program-program yang sudah dilakukan oleh Departemen Agama dan juga Dinas Pendidikan. Dari pandangan Pak Firdaus sendiri, apakah program ini bakal berjalan nantinya dengan keterkaitan, ketransparansi dari instansi terkait atau pemerintah dalam menyalurkan sebuah dana ke tengah-tengah kebutuhan dari masyarakat itu sendiri? Apakah ini sudah pas, tidak ada penyelewengan atau tidak ada permasalahan atau bagaimana? Ini bisa disampaikan oleh Pak Firdaus. Silakan Pak Firdaus. Sama kita kalau melihat pemuda zaman dulu itu kan udah tua-tua sekarang ya. Iya. Mereka banyak yang sukses dengan fasilitas yang kurang. Iya. Itu membuktikan bahwa faktor fisik, artinya bangunan itu bukan suatu ukuran bahwa pembangunan itu maju. Iya. Nah, itu sebenarnya yang saya pahami bahwa bangunan sekolah itu adalah casing ya dari sebuah pembangunan pendidikan. Iya. Tapi bagaimana intinya mutu pendidikan itu. Jadi saya pikir murid itu nggak usah dimanjain dengan bangunan yang bagus. Iya. Justru dengan bangunan yang bagus itu kita lebih semangat. Itu aja. Itu hanya motivasi kita untuk belajar lebih. Masalah kita berbicara mengenai anggaran itu sebenarnya pemerintah Aceh Barat ini masih kurang ya. Peduli terhadap dunia pendidikan. Itu tahun anggaran 2006 yang saya tahu 65 miliar dana pendidikan. Dana itu lebih rendah ya dari belanja administrasi, artinya belanja administrasi umum itu lebih mahal gitu daripada dana pendidikan. Artinya ke depan bisa lah mengadopsi daerah-daerah lain yang memang mereka lebih peduli ya terhadap pendidikan. Tapi bagi saya pada faktor moral ya, baik pendidik maupun muridnya itu harus kurikulumnya itu harus, artinya ada pelajaran semacam bagaimana memahami dampak dari korupsi itu ya. Nah itu saya kira kalau aspek itu ya memang dijalankan ke depan itu saya kira jangankan guru, anak murid, guru juga mengerti bahwa bahayanya sebuah korupsi. Jadi arah ke budi pekerti berarti gitu ya? Ya moral. Iya moral ya. Artinya peran agama di sana juga. Karena saat ini yang kita lihat adalah krisis keteladanan ya. Jadi ketika krisis ini dipertahankan, keteladanan ini orang tidak ada lagi yang diteladani, sehingga orang bersikap apatis, kemudian membuat segala macam yang tidak rasional. Ya misalnya demo misalnya, itu karena kurang kepercayaan dan pemimpin-pemimpin itu tidak bisa dan tidak ada yang bisa diteladani kan itu. Guru adalah orang yang diteladani, panutan gitu ya. Dan yang digugu kan. Nah artinya guru adalah orang yang mencerdaskan murid dalam satu sisi, dan juga pada sisi yang lain dia memberi semua
bentuk moral ya. Iya. Etika-etika yang baik itu seperti apa. Oke. Tapi kenyataannya guru sendiri itu kebanyakan kasus yang kita dapatkan dari pengaduan guru-guru itu adanya penyimpangan dalam penggunaan dana BOS misalnya, ya, dana BOP atau dana segala macam, dan kemudian dinas sendiri semacam menutup-nutupi, tidak transparan. Dan ada pengawas di sekolah itu ada, tapi pengawas ini tidak seperti orang usul ya. Mereka tidak difungsikan, kalaupun pengawas melaporkan kepada dinas, bahwa ini ada guru, kepala sekolah ini telah melakukan penyimpangan misalnya. Kepala dinas hanya melihat ini siapa yang melakukan penyimpangan, ada hubungan sama keluarganya atau enggak. Ini kan persoalan sebenarnya, tapi hajar saja. Jadi seharusnya kan ada evaluasi setiap tahun itu kan dinas pendidikan itu melakukan fit and proper test terhadap setiap kepala sekolah. Kalau memang tidak mampu, kemudian adalah semacam evaluasi. Kalau tidak, dia disingkirkan aja, diganti gitu ya. Iya, dirasafel gitu. Jadi dipertahankan. Ini kan ada ketakutan, ada bergaining di belakang layar. Kalau itu istri pejabat, itu dipertahankan. Betul. Itu persoalan. Nah, jadi ada beberapa kasus yang kita temukan, modusnya hampir seperti itu. Ya, karena itu di pejabat, mereka dipertahankan. Iya dong. Dan ini mungkin juga sebuah permasalahan yang dilihat oleh Bu Meta Firdaus. Nah, masalah dengan gedung tadi, kalau Pak Firdaus mengatakan melihat orang zaman dulu itu tanpa bangunan yang mewah juga lahir seperti bapak-bapak yang hadir di kesempatan ini. Ini orang lama ini orang zaman. Jadi tanpa ada bangunan, cuma menggunakan batu tulis juga hasilnya seperti ini. Jadi tidak perlu dimanjakan. Tapi yang jadi masalah sekarang Pak Firdaus, melihat dari pandangan Pak Firdaus sendiri, melihat gedung-gedung yang telah dibangun itu sangat berbeda-beda rupanya. Ya, kita lihat gedung itu sangat berbeda-beda. Apakah yang mungkin pemerintah tidak ada suatu keadilan terhadap sekolah yang dibangun? Mungkin seperti katakan tadi, di situ yang ada di sekolah tersebut banyak istri-istri pejabat. Jadi sekolahnya ada NGO yang membangun, jadi NGO yang paling bagus dananya sekian diarahkan untuk SD yang ada istri-istri pejabat. Mungkin ada bisa jadi seperti itu. Nah, ini ketidakadilan dengan masalah pembangunan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah ini, melihat ada nggak ketidakadilan melihat dari gedung yang berbeda-beda seperti itu, atau gimana ini dengan pemberian pemerintah sendiri? Itu kan fenomena pasca tsunami bahwa itu kan moodnya NGO masing-masing. Dia mau bangun seperti apa, itu kan moodnya dia, bukan keinginan kita. Artinya sebenarnya menerima manfaat dari bentuk gedung seperti itu sebenarnya bukan guru, itu kan siswa-siswa atau muridnya ada di sekitar gedung itu. Misalnya di daerah Senebu ya, artinya masyarakat, anak-anaknya yang memang menikmati gedung itu. Kalau misalnya anak bapak kepingin gedung yang bagus, ya antar aja, kan tidak mungkin, itu nggak efisien ya. Kita cari yang lebih dekat gitu. Nah, jadi saya pikir kalau faktor fisik itu kan hanya casing, saya pikir itu bukan utama dalam dunia pendidikan. Nah, tapi yang saya lebih menekankan pada titik bagaimana etika moral, kemudian sikap guru terhadap bagaimana pengelolaan pangan misalnya, bagaimana memberi keteladanan kepada murid, sehingga murid itu jangan seperti kata pepatah itu kan, kalau guru kencing berdiri, ya murid ya kencing bari ya. Itu salah satu kejadian yang sering terjadi saat ini gitu ya. Oke, dan ini juga kita melihat dari penerimaan CPNS sendiri di bidang guru gitu ya. Sekarang banyak guru-guru itu melihat ada guru-guru yang mungkin tidak punya potensi, tapi ada keterkaitan dengan orang dalam. Itu tentunya pandangan orang nih Pak Firdaus. Apakah pandangan dari Pak Firdaus sendiri melihat kinerja dari pemerintah? Apakah pemerintah ada sistem penerimaan CPNS di bidang guru itu memilih-milih atau sudah ditentukan? Jadi banyak masyarakat menganggap bahwa pemerintah itu yang lewat itu sudah ditentukan nih. Nah, ini dari evaluasinya dari Pak Firdaus sendiri bagaimana ini dengan hal itu? Pada satu sisi, memilih-milih itu ada bagusnya. Memilih untuk milih yang terbaik. Saya melihat begini, mengenai proses CPNS ke depan, saya tidak berkeinginan orang dari luar, bukan penduduk Aceh Barat itu diterima. Bukan putra daerah. Bukan putra. Itu harus misalnya ya, dari nilai yang mereka turunkan, misalnya orang Aceh Barat itu cuma 6 dapat. Sementara orang dari Medan atau dari mana misalnya 9. Ya, saya lebih prioritaskan orang daerah aja yang harus diterima. Karena apa? Ini kan dampaknya sekarang tahu. Semua orang dari luar itu setelah itu minta pindah.
Yang lebih parahnya mereka disekolahkan dengan menggunakan dana APBD, tapi setelah mereka kembali kemari itu kan aset daerah. Tapi sayang dia bukan orang daerah, dia minta pindah gitu, minta kembali dengan berbagai macam cara. Ini persoalan. Makanya saya juga pernah sounding kepada Sekda Aceh Barat bahwa ke depan tidak perlu ada CPNS yang direkrut dari luar, itu nggak perlu. Orang dalam aja. Kita bukan ego sektoral tentang masalah itu, tapi kita mengingat bagaimana potensi yang ada. Yang pertama, tidak efektif dan efisiensinya dana APBD, kalaupun nanti kita sekolahkan mereka kan untuk kita gitu. Iya, seperti itu ya. Jadi tidak itu. Iya, tapi menurut dari Pak Firdaus sendiri dengan dana dari pemerintah memberikan kepada seluruh masyarakat yang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam pasal sudah disebutkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, ya. Dan hal ini kita lihat di desa-desa apakah sudah terarah, sudah didapati oleh seluruh desa, atau sementara ini pantauan dari Swat sendiri melihat apakah cukup sudah terfokus pada kota saja bagaimana? Kalau kita bicara pemerataan kan kita baru selesai perang. Jadi itu perlu sedikit ada tahapan lah. Jadi kita juga memaklumi itu ketika di daerah di mana seng-seng di sana atau di daerah tutut masih ada pendidikan yang kurang-kurang itu, ya kita masih bisa maklum lah. Jadi jangan terlalu kritis, nggak menentu itu juga benar. Bagus gitu ya. Itu. Ya, jadi kita juga melihat aspek dari segala aspek bagaimana keterlambatan, kekurangan mutu itu terjadi. Jadi kita juga tidak boleh melihat dari perspektif kita sendiri. Tapi kalau kita melihat dari beberapa tahun yang lalu bahwa Aceh Barat nomor satu paling belakang untuk tidak lulusan UAN. Itu kesilapannya menurut pantauan dari mana itu? Sekarang begini, orang kita ini kan salah kaprah ya. Orang melihat orang pintar itu, anak-anak cerdas itu kan ketika dia bisa matematika, bisa fisika, ya kan? Tapi moralnya bagaimana? Terakhirnya memang ketika mereka lulus itu anak-anak sosial yang lebih banyak jadi pemimpin. Ini kan yang justru gobloknya itu yang tidak bisa menyesuaikan diri itu anak-anak fisika. Enggak, kita tidak ada diskriminasi melihat jalan itu. Tapi janganlah melihat bahwa anak-anak cerdas itu adalah anak-anak yang pintar matematika. Tapi ada skala prioritas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tapi saya pikir yang lebih diutamakan adalah faktor etika tadi. Bagaimana ke depan juga dinas pendidikan menerapkan itu kurikulum mengenai anti korupsi. Artinya kalau kita pun satu gunung emas ada di Aceh Barat ini, kalau itu juga terjadi, saya pikir orang miskin tetap ada, bodoh berkeliaran kayak gitu. Saya pikir tapi yang jelasnya dengan ada pengetahuan seperti itu, ke depan mungkin tidak terlahir lagi orang yang korupsi, bisa jadi ya. Jadi ada pembinaan sejak ini. Atau juga bisa mengganti di Pak Firdaus nantinya ke depan ya, untuk mengusut masalah-masalah ini ya. Para pendengar semuanya, dan seru sekali memang di sore hari ini perbincangan kita bersama Pak Neta yang terus berwarna-warni di tengah-tengah masyarakat, melihat di mana kesalahan-kesalahan yang terjadi dan harus diusut tuntas sehingga tidak berlanjut gitu ya, dan tidak berlarut, dan cukup garam dan gula saja berlarut, tapi permasalahan nggak perlu ya. Dan sepertinya Pak Nasution dan juga Pak Jelani, kita langsung aja membaca SMS dari pendengar yang sudah masuk ini. Sudah tidak sabar, maaf Pak, Bapak Ibu semua, juga masyarakat, para pendengar. Langsung aja kita baca SMS yang perdana, nanti bisa ditanggapi ya Pak ya. Dari 9956, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang masyarakat Merbu, ingin menanyakan pada Pak Jelani Pak ya, pada Pak Jelani, sejauh mana kontrol Bapak terhadap sekolah yang ada di daerah pelosok desa Merbu, dan apakah Bapak pernah melihat sekolah kami seperti sekolah SD Kuta Baru, Paya Baru, dan Alpen 3? Sekolahnya mana sih katanya? Penanya keberadaan sekolah ini Pak, warga Merbu ya Pak ya. Dan kali berikut kita baca lagi dari 1714. Selamat sore Bapak-bapak semuanya, selamat sore. Saya mantan dari SMP 1 katanya. Nama saya Fasya. Semasa saya SMP selalu SMP 1 yang megang peranan juara 1. Selalu dalam bidang apa saja, tapi mengapa sekarang udah jauh berbeda?
kok Emsen yang selalu juara? Apa ya sebabnya? Apa bisa seperti dulu lagi? Saya kan nggak mau sebagai alumni dari SMP 1 terus-terusan begitu. Wah, harapan rupanya ini Pak ya, dari mantan itu. Oke, dan kali berikut kita baca lagi dari 7775. Pak, kita ketahui merosotnya pendidikan di Aceh disebabkan oleh dua faktor. Pertama adalah tsunami dan juga konflik. Tapi sementara pemerintah banyak menangani sekolah yang korban tsunami. Sementara yang korban konflik sekarang terabaikan seperti SD Negeri Gling, Kecamatan Sungai Mas. Di sana tenaga pengajar cuma 3 orang, sementara murid mencapai ratusan orang. Ini merupakan satu keluhan yang harus diperhatikan. Tolong Bapak tanggapi hal ini. Jangan terfokus pada korban tsunami saja. Nah ini bukan dinas pendidikan ini Pak. Oke. Dan kali berikut dari 6850 tahun 2006 Dinas Pendidikan Aceh Barat dapat alokasi dana APBD 65 miliar lebih. Ya, tapi mutu pendidikan anjlok. Saya ingin tahu kemana saja alokasi dana sebesar itu digunakan. Nah, masalah dana lagi nih Pak ya. Oke, ini masalah dana. Tahun 2006. Oke, dan berikut yang sudah masuk. Oke. Kita coba membuka lagi. Oke, dari 2046. Assalamualaikum. Ini saya mau tanya pada Bapak narasumber, mengapa MIN di kepada apa di Departemen Agama? Mengapa MIN banyak yang sudah ada komputer, sedangkan SD banyak tidak ada komputer? Apakah beda MIN dengan SD? Mohon Bapak jelaskan. Sekian, terima kasih. Ya beda Bu. MIN Departemen Agama, SD dan Pendidikan ya Bu ya. Oke, dan dari berikut dari 775. Pak, saya salah seorang honorer di kalangan Depak. Nah, Depak lagi nih Pak ya, ada urusan Pak Nestian nih. Pada salah satu MIN, saya ingin tanyakan, apakah gaji honorer cuma menerima gaji GTT 6 bulan sekali, sementara per bulan-bulanannya kenapa nggak pernah dikasih gaya honor? Terima kasih ya Pak, mohon ditambah. Ya doh. Ya, dan kali berikut kita baca lagi dari 5162. Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Bapak, saya ingin bertanya, sejauh mana upaya yang telah dilakukan baik oleh Dinas Pendidikan maupun Depak dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Aceh Barat? Ya itu. Jadi upaya apa yang telah dilakukan ya? Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan para pendengar semuanya dengan masalah program-program yang dilakukan Depak juga. Strategi-strategi yang membangkitkan semangatnya peserta didik juga sudah sampaikan ya. Dan berikut dari 1854. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak moderator, untuk saya, kenapa pendidikan di Aceh Barat sangat rendah? Apa sebabnya Pak? Tolong Pak, saya tidak mau daerah saya ketinggalan Pak. Dukungan dong Pak ya. Oke, SMS-nya berakhir. Langsung aja mungkin bisa ditanggapi oleh kedua bapak-bapak semuanya. Silakan Pak Jalani terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Jalani. Terima kasih. Ini memang ditujukan langsung ya. Iya. Nah, ini berarti memang sangat antusias untuk pendidikan. Kami menanggapi bagaimana kontrol saya selaku Kabid Dikdas untuk melihat sekolah-sekolah desa itu, terutama di Kota Baru, lalu Penyaring, kemudian Kota Tuha. Saya kalau nggak salah sebulan yang lalu, ya, saya telah di sana. Saya telah melihat persis bagaimana sekolah di sana. Seperti SD Penyaring itu sekarang memang sekolahnya sudah hilang semua, tinggal kerangka-kerangka karena korban konflik. Kemudian SD Kota Tua, saya lihat rumah sekolah pagar juga tidak ada, ya kan? Termasuk sekolah yang harus direhab. Dan Kota Baru rasanya lebih bagus bangun baru gitu. Karena rata-rata gedungnya hancur gitu. Nah, saya ke sana itu memang dasar pertama sekali ada SMS dari masyarakat. Dari masyarakat bahwa guru di sana itu maksudnya ada berapa hari nggak datang, nggak mengajar gitu. Sehingga saya dapat SMS sekitar jam 3 hari itu. Besoknya saya terus bersama kepala UPTD ke lokasi ini. Nah, sampai di sana rupanya mereka pertama sudah kendala nggak datang ke sekolah itu karena hujan.
Nah, hujan dan payah mendaki gunung. Saya sendiri pun waktu itu mobil saya tinggalkan. Nah, saya tinggalkan, saya naik gunung waktu itu bersama dengan kepala sekolah Kuta Tuhan. Nah, jadi kontrol saya itu memang sistem saya ke lapangan tanpa kasih tahu, dadakan terus pergi. Samping itu juga kita mengupayakan pengawas-pengawas dinas pendidikan untuk terus memasuki sekolah-sekolah untuk melihat perkembangan sekolah. Mungkin penjelasan secara menyeluruh bisa disampaikan, Pak. Jadi semua yang bernyangkut dengan masalah yang dipertanyakan kepada Bapak, jadi Bapak bisa jelaskan secara singkat saja. Karena berhubung waktu, apakah ini sudah selesai, Pak, buat pertanyaan yang ditujukan Bapak? Udah, Pak ya? Dan pendengar itu sedikit yang setelah dijelaskan bersama Pak Jelani. Kalau memang mungkin Bapak Ibu semuanya yang lagi dengarkan di sore hari ini kurang puas gitu ya dengan penjelasan, jadi bisa aja langsung ke Dinas Pendidikan ya, jumpai Pak Jelani di bagian apa, Pak? Di kasus Dikdas ya. Bisa juga dinyebut. Dan mungkin silakan Pak Nustian memberi komentar buat pemberi SMS, pengirim SMS ya. Terima kasih kepada saudara-saudara yang mengirimkan SMS. Ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama sekali, mengapa di MIN banyak komputer sedangkan di SD belum? Jadi begini masalahnya. Sampai hari ini itu MIN itu dalam lembaga vertikal. Jadi mungkin di pusat itu memperhatikan kebutuhan untuk komputer, itu MIN itu sangat dibutuhkan. Karena ada sedikit perbedaan antara SD dengan MI. Kalau SD itu dia tidak mengelola dana rutin atau DIPA. Nah, sedangkan MIN itu dia punya dana DIPA setiap tahunnya. Nah, ini kalau sarana komputer tidak ada, itu sangat sulit untuk membuat laporan, apalagi sekarang itu bermasalah lagi dengan uangnya, Pak ya. Masalah lagi. Sedangkan pendidikan itu juga bermasalah. Iya. Banyak masalah, Pak. Masalah seperti orang makan semalakama ya, Pak. Jadi itu barangkali makanya walaupun sebenarnya itu dana yang dialokasikan itu sangat-sangat kurang sekali. Nah, kemudian yang kedua, masalah gaji honor ini ya. Nah, memang saudara-saudara kita yang berbakti atau yang menjadi guru honor di madrasah negeri itu disediakan oleh pemerintah pusat dana honorer itu per bulan 59.000. 59.000. Kemudian ditambah dengan jam mengajar. Nah, jadi cuma saja tidak bisa mungkin kepala sekolah mengampras setiap bulannya karena itu kerjanya banyak, uangnya sedikit. Nah, jadi oleh karena itu kami pikir mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali baru uangnya itu diampras. Nah, ini namun demikian nanti kita akan coba konsultasikan dengan kepala madrasah ini kalau dapat. Kenapa tidak setiap bulannya uang itu dapat diampras. Nah, kemudian yang lain-lain juga saya pikir sekarang sudah ada dengan adanya dana BOS juga guru honor kita itu terbantu melalui dana BOS tersebut. Ada jadi 2 sumber, ada dari DIPA dan ada dari BOS. Kemudian selanjutnya satu lagi ini masalah apa saja oleh bapak-bapak ini yang sudah dikerjakan dalam rangka peningkatan mutu. Nah, jadi tentunya semuanya peningkatan mutu harus sinergi dia, semuanya harus berjalan. Nah, jadi yang pertama itulah peningkatan disiplin mutu. Kami itu sangat berkepentingan sekali, makanya sekarang kita ngambil kebijakan itu pagi-pagi kita tidak melayani guru itu di Gadepak. Nah, kalau mau urusan setelah sholat zuhur, setelah sore jam 14 baru urusan ke kantor. Kalau pagi tidak kita terima. Ini tidak lain daripada untuk jangan banyak kali urusan guru ke kantor. Nanti lali urusan kantor saja, tinggal anak-anak. Ini salah satunya, dan masih banyak juga. Sampai hari ini kita ada itu yang namanya persitasi, suatu piala bergilir untuk MI yang diperebutkan setiap tahunnya. Nah, itu bagi-bagi mereka itu dalam lomba bidang studi. Mana di antara mereka berprestasi, piala itu bergilir ke sana. Dan ini dilaksanakan oleh K3M, kelompok kepala madrasah. Nah, dari dana sendiri berdikari dan semuanya mereka ini dalam rangka usaha peningkatan mutu kita. Dan para pendengar itu dia tanggapan bersama Pak Nasution buat Anda yang bertanya
di bagian Departemen Agama ya. Jadi kalau sudah tahu bahwa min DSD sangat berbeda sekali, itu dia penjelasan. Jadi jangan timbul sangka, jadi ntar malam nggak bisa tidur, penjelasan nggak lengkap gitu ya. Tapi kalau ingin lebih lengkap langsung aja jumpai Pak Setia di Departemen Agama ya para pendengar ya. Mungkin Pak Berdawi bisa menambah apa yang harus disampaikan ke masyarakat kira-kira. Ya, kita kan berbicara tentang masalah dunia pendidikan. Iya. Ini berarti ada yang dididik, Iya. dan ada pendidik. Tapi ketika orang yang dapat didikan ini melakukan korupsi, ini lebih bahaya bagi orang yang tidak punya didikan itu melakukan korupsi. Iya. Nah, artinya Dua kesalahan. makanya ke depan itu siapapun ya, baik di tingkat pemerintahan misalnya di dinas, jajaran kedinasan misalnya, atau kepala sekolah, itu lebih dipantau itu aspek moralnya daripada kecerdasannya gitu kan, itu untuk menempatkan seseorang. Itu memang harus ada kebijakan sampai ke sana. Kalau memang ini merubah Aceh Barat ini ya, khususnya dalam perpraktekan segala perilaku korup gitu. Ya. Kemudian pada masalah komite, ini kan ada pekerjaan overlapping. Terkadang ini kegiatan komite sudah dipegang sama kepala sekolah. Merangkap. Bukan merangkap sengaja. Oh sengaja. Sengaja merangkap. Sengaja dirangkap. Ini kan persoalan duit. Iya kan? Itu kalau memang udah persoalan uang, semua ini dirangkap gitu. Artinya, ya, ini persoalan sumber daya manusia, komite. Artinya ya dikerabe-kerabe gitu. Jadi mereka tidak udah. Jadi ini satu yang memang harus dikontrol oleh dinas. Jadi setiap misalnya penyusunan RAPBS itu, ya kan, itu dilibatkan komite, dan bagaimana itu jangan stempel komite itu dipegang sama kepala sekolah, ini juga aneh gitu kan. Komite ada ruang sendiri komite. Makanya ya. saya berharap seperti ini, kalau berani itu pertanggungjawaban atau akuntabilitas mengenai keuangan baik di dinas maupun di sekolah itu buat aja seperti pertanggungjawaban panitia masjid. Iya. Besar-besar uang kami terima sekian miliar, keluarnya kemari, saldonya seperti ini, lebih dekat dengan konvensional seperti itu. Iya kan? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Saya tertarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus gitu ya. Tapi yang keinginan Pak Firdaus mewakili masyarakat ini sekarang itu sudah kami sahuti. Ya, sudah kami sahuti, khususnya dengan transparansi keuangan. Kami telah mengeluarkan surat himbauan atau edaran nomornya 421-2/027/2007 pada tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Bapak Dr. Andes Adani MPD. Salah satu surat edaran kami itu ada poin ke-6. Di poin ke-6 itu jelas kami sampaikan di situ. Dana atau biaya yang masuk ke sekolah dapat diinformasikan melalui papan keuangan di sekolah, termasuklah penggunaan dana tersebut. Nah ini mudah-mudahan ya kita semua lah sekarang ya semua memberikan motivasi terhadap kepala sekolah supaya itu bisa terwujud tertuang ya di papan pengumuman. Kerjasama yang baik ya, gitu ya. Memang nomor 421 surat Januari 2000 poin ke-6 poin ke-1. Jadi diprioritaskan gitu ya. Iya, ini juga mungkin ini harapan ya Pak. Harapan masyarakat mungkin melihat lebih penting nomor 6 gitu ya. Tapi begini, nomor bukan menentukan prioritas. Kami akan buktikan bahwa dinas pendidikan itu memang transparan. Ketika staff saya nanti itu untuk melakukan proses dengan checking ke lapangan, itu coba ada penahanan atau semacam di bola-bola ini. Kita lihat. Atau juga ada masalah yang lain gitu ya. Enggak, kita ketika minta langsung apa ya kan? Diberikan, tidak ada alasan begadang begini kan? Tapi ini harapan demi harapan itu harus dibicarakan lebih matang gitu ya. Jadi tidak ada harapan selesai itu tidak bagus ke depan nantinya gitu ya Pak Jonan. Tapi saya sepakat, sangat mendukung dengan syarat mutlak yang dimainkan oleh Departemen Agama, seperti harus baca Al-Quran, kemudian memang ada segi kualitas yang ditekankan di sana ya. Dan saya juga begini, saya juga menyarankan untuk mendorong merangsangnya aktivitas daripada murid-murid atau siswa
itu memang harus sering dilakukan cerdas cermat. Iya. Itu tapi jangan cerdas cermat umum. Kalau memang cerdas cermat bahasa aja. Iya. Cerdas cermat ya. Jadi kita lebih melihat potensi siswa ini seperti apa. Oh si Fulan, si A. Jagonya di mana? Jagonya mungkinnya di sini, main gitarnya, gitu kan. Nah itu juga memang harus guru itu harus peka melihat keadaan muridnya. Iya, harus kreatif juga gitu ya. Belajar ilmu pakem berarti ya. Salah satu ilmu pakem ini yang ingin dikembangkan kreativitas ini ya. Harus ini. Ya. Terima kasih Pak Firdaus dengan komentarnya luar biasa sekali. Harapan demi harapan dari prioritas yang di bawah mohon diataskan jadi bisa selesai gitu ya. Ini harapan masyarakat nih Pak Jelani, jadi tidak masalah ya Pak Jelani. Oke para pendengar, demikian perbincangan kita di sore hari ini bersama Pak Jelani dan juga Pak Nasution dan juga Pak Firdaus. Tentunya harapan-harapan kita semuanya ke depan sudah disampaikan oleh Pak Jelani, Pak Nasution juga. Apa yang diharapkan dari Departemen Agama, dari Dinas Pendidikan dan juga dari masyarakat ya. Semuanya ke depan akan berjalan baiknya. Dan kita terus berdoa supaya kita tetap terus lebih bagus ya. Dan tidak ingin ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Karena kita berpikir daerah itu sama-sama makan nasi ya. Jadi kalau memang sama makan nasi juga ilmunya mohon disamakan gitu ya. Tidak ada perbedaan. Jangan bilang orang Jakarta itu sama-sama pintar karena ini bukan begini. Tapi tergantung dari kemauan kita dan motivasi orang tua terhadap anak. Itu aja yang diinginkan sekarang. Terima kasih Pak Jelani. Dan Pak Nasution juga terima kasih atas kesempatannya Pak Firdaus. Terima kasih. Lain kali kita berbincang lagi, lebih kurang juga mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke dengar setia, usai sudah kebersamaan saya Rinal Dalka di kesempatan sore yang berbahagia ini di program 2 jam bersama GSF. Kita ketemu lagi minggu depan dengan program yang sama dengan narasumber yang berbeda. Tentunya Stasiun 101.3 Dak FM dari Jalan Tengku di Dunia nomor 15 yang bertugas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dalka FM.